Masih bersama kami di Presisi Siang. Beralih ke informasi mancanegara, siaran langsung debat Cawapres Amerika Serikat di New York ditonton sekitar 67 juta orang menurut lembaga pemeringkat Nielsen. Ini jumlah melebihi penonton debat Capres Juni antara Donald Trump dengan Joe Biden. Bagaimana respon simpatisan partai dan warga yang belum menentukan? Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Middletown di negara bagian Ohio adalah kota asal senator dan calon wapres Partai Republik J.D. Vance. Di sini pula pendukung Partai Republik menggelar nonton bareng debat Vance dengan cawapres Partai Demokrat Gubernur Tim Walz. Joe Statzer adalah pengurus Partai Republik di Butler County, Ohio, wilayah yang juga mencakup Middletown. In 2016 and 2020, Butler County led Ohio in plurality of votes for Donald Trump. Statzer mengaku puas dengan isu-isu yang diangkat Senator Vance dalam debat. Like the border, like the economy, those type of things, like the strike now that's going on the East Coast. Well, certainly people are concerned about cost of living. That's always important, and their health care. Katie Wynette adalah pengurus Partai Demokrat di Butler County. Menurutnya, imigrasi serta hak-hak reproduktif menjadi isu terpenting bagi peserta acara nobar Partai Demokrat yang diselenggarakan di sebuah restoran di pusat kota Middletown. As soon as J.D. Vance dehumanized into human beings by calling them illegal aliens, it was a little frustrating to hear that kind of language. Debat ini debat perdana Cawapres antara Tim Walz dan juga J.D. Vance dan sekaligus mengakhiri rangkaian debat dalam rangkaian Pilpres Amerika Serikat. Pada bulan Juni lalu, debat diawali dengan debat antara Donald Trump dengan Joe Biden yang kemudian mengundurkan diri. Debat kedua terjadi antara Capres Donald Trump dan juga Kamala Harris yang sudah secara resmi dinominasikan oleh kedua partainya. Satu isu yang diangkat dalam debat saat itu di Philadelphia masih membekas bagi sebagian peserta sebuah acara nobar di Springfield, negara bagian Ohio, sekitar 60 km dari Middletown. Jacob Payan adalah seorang imigran keturunan Haiti, komunitas yang menjadi sasaran bullying setelah dalam debat Capres pada September, Donald Trump menuduh tanpa bukti bahwa pendatang dari Haiti mencuri dan makan anjing dan kucing warga. I need to be reassured that I'm going to be safe while I'm here in America, because we come to America to look for safety, for peace. Ia mengaku diyakinkan oleh pernyataan Gubernur Walz saat debat. Tonight, Tim Walz appeared to be more of a calm guy in the debate. Mr. Vance was more on the defensive mode. Tapi tak semua imigran sependapat. Isaac Adi adalah imigran asal Nigeria. Isaac tetap mendukung paslon Partai Republik. I came into this country legally, and I expect that everybody that is coming to this country should play by the rule, which is coming legally. Peserta nobar dari Partai Demokrat maupun Partai Republik mengakui siapapun pemenang debat Cawapres, hal ini tak akan banyak mengaruhi pilihan warga pada Pilpres. But what it does do is it lets people know how important it is that we all participate and that we get out and we vote. Just whether to vote for J.D. In advance or wait till election day. Ohio menggelar pemilihan awal pada 8 Oktober seperti belasan negara bagian lainnya, yang juga menggelar pemilihan lebih awal dari tanggal pemilu serentak pada 5 November. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Warga lokal di kota kecil bagian Michigan, Amerika Serikat bersilang pendapat mengenai keberadaan pabrik baterai kendaraan listrik asal Tiongkok. Hal ini merupakan gambaran besar persaingan kendaraan listrik kedua negara yang merambah hingga ke pelosok wilayah Midwest, Amerika Serikat. Berikut laporan Valdia Baraputri dari VOA. Big Rapids, kota kecil berpenduduk hampir 8.000 jiwa di negara bagian Michigan. Banyak warganya bersosialisasi di sini. Dito Serba dan SPBU Pat Curry. Sebuah perusahaan Tiongkok bernama Gotion telah memecah belah warga negara bagian ini. The devil's at work in our community right now. Rencana Gotion untuk berinvestasi 2,4 miliar dolar AS untuk membangun pabrik pembuat komponen baterai kendaraan listrik di daerah ini menimbulkan reaksi beragam dari warga. For the overall economy, it's going to be a boost. Sebagian warga Big Rapids senang memiliki Gotion di sini. Because we spend so much US dollars to China. We need to figure out some way as to how to get some of that back here.
by way of investment in our American economy. Ada pula yang khawatir mengenai hubungan Goshen dengan Tiongkok. I'm 100% no Goshen. I think there's serious environmental concerns, but for me, those are probably outshadowed by the security concerns. Pada beberapa kesempatan, Direktur Badan Penyidik Federal alias FBI Christopher Wray memperingatkan tentang tidak adanya pemisahan yang jelas antara pemerintahan Tiongkok dengan sektor swasta negara tersebut, serta potensi bahwa Beijing dapat mengeksploitasi kerentanan AS dan merusak keamanan nasionalnya. Goshen tidak menanggapi permintaan VOA untuk memberikan komentar. Goshen didirikan di Tiongkok dan anak perusahaannya di AS berkantor pusat di California. Anggota dewannya berasal dari Tiongkok, AS, dan Jerman. Wakil Presiden Manufaktur Amerika Utara Goshen mengatakan perusahaannya sengaja dijadikan sorotan. Something made someone decide Goshen's a scapegoat, when we have very similar business practices to many companies already here. Investasi Tiongkok di AS telah menjadi topik pembicaraan pada pemilihan presiden tahun ini. China is buying up our technology. They're buying up food supplies. They're buying up our farmland. I will make sure that we lead the world into the future on space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century. Sebagian warga mengatakan persaingan AS Tiongkok mewarnai perdebatan lokal. Well, the resistance comes from the national issue that's made everything kind of anti-Chinese. Persaingan AS Tiongkok akhirnya menempatkan kota kecil Big Rapids pada peta besar kampanye Pilpres AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Polres Bondowoso menggelar tasyakuran bersama anak-anak berkebutuhan khusus di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Badean dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Informasinya setelah jeda berikut ini.